warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Pemirsa yang saya hormati, hari ini kita berada di bulan Rajab 1445 Hijriah. Bulan Rajab adalah termasuk salah satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masuk dalam bulan-bulan haram. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surat At-Taubah ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Ila akhir ayat, yang artinya adalah sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi Allah sebutkan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan saat ini yaitu bulan Rajab. Pemirsa yang saya hormati, di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat fenomenal. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa dan membutuhkan keimanan, keyakinan yang kuat terhadap kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa apa itu? Peristiwa tersebut adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Jadi 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi diperjalankan oleh Allah dalam satu peristiwa yang kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'raj. Nah, apa itu Isra dan Mi'raj, pemirsa sekalian? Ya, Isra itu adalah perjalanan horizontal dari Masjidil Haram, yaitu di Mekah, menuju Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, sejauh 1898 km. Jadi Isra itu perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj, ya. Mi'raj adalah perjalanan vertikal dari bumi menuju Sidratul Muntaha dengan menembus 7 lapis langit. Nah, ini peristiwa yang sangat luar biasa, fenomenal, apalagi pada saat dahulu belum ada alat transportasi secanggih seperti sekarang. Nah, peristiwa besar ini Allah abadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah awali ayat ini dengan satu pernyataan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi ini memang peristiwa yang sangat luar biasa pemirsa. Kenapa Allah awali dengan kalimat Subhanallah, Maha suci Allah, ya. Karena memang ini peristiwa yang tidak akan mungkin bisa kita terima dengan logika akal kita. Ya, ini peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Ya, apa hebatnya? Hebatnya adalah ya, peristiwa Isra ini itu jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah 1898 km. Ya, jarak 1898 km ini ditempuh dalam waktu hanya beberapa saat saja. Mungkin hitungannya menit. Ya. Padahal pada saat itu tidak ada alat transportasi, belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kereta cepat. Yang ada alat transportasi hanya onta, keledai, kuda. Dan biasanya mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memakan waktu 3 sampai 6 bulan perjalanannya. Tapi ini hanya bisa dilakukan dalam waktu sekejap. Kenapa? Karena memang Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan hewan buruk yang ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kalau dari Pondok Labu, ya berdasarkan hitungan ya, Google Map itu jarak dari Pondok Labu ke Bandung itu 158 km. Maka kalau dibandingkan dengan jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Mekah ke Yerusalem, itu berarti 12 kali dari Pondok Labu, Jakarta Selatan ke Bandung, pemirsa sekalian. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ya, yang biasa ditempuh berbulan-bulan hanya ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa menit. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah Mi'raj. Ya, Mi'raj ini Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ya, itu menembus 7 lapis langit. Nah, tahu pemirsa berapa jarak satu lapis langit? Ya, atau jarak sampai 7 lapis langit, tahu jaraknya? Nah, ini yang menarik ya. Berdasarkan informasi dari teleskop ruang angkasa Hubble, ya, dilaporkan oleh teleskop ruang angkasa Hubble bahwa galaksi terjauh atau gugusan bintang terjauh saat ini mencapai jarak 14 miliar tahun perjalanan cahaya. Ya, jadi gugusan bintang, galaksi terjauh yang bisa terdeteksi oleh teleskop Hubble itu jaraknya adalah 14 miliar tahun perjalanan cahaya. Dan itu masih termasuk langit yang pertama. Ya, pemirsa tahu berapa jarak ya 1 tahun perjalanan cahaya? Jarak 1 tahun perjalanan cahaya itu sama dengan 10 triliun kilometer. Ya, jadi 1 tahun perjalanan cahaya sama dengan 10 triliun kilometer. Sementara langit yang pertama 14 miliar tahun perjalanan cahaya. Artinya apa jaraknya pemirsa? Jaraknya adalah 14 miliar tahun perjalanan cahaya dikali 10 triliun kilometer. Dan itu baru langit yang pertama. Belum sampai Sidratul Muntaha. Belum menembus langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Hingga Sidratul Muntaha. Dan Nabi kita berjumpa, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ini adalah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Ya, mukjizat, ya, fenomenal. Yang tidak bisa diterima oleh akal. Dan ini memang peristiwa yang terjadi, benar.
Ya, harus diimani, harus dipercaya. Di ayat yang lain Allah sebutkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu ketika berada di Sidratul Muntaha. Ya. Allah abadikan di dalam surat An-Najm surat ke-53 ayat ke-13 sampai 18 ya. Kalau dibaca dari ayat 1 sampai 18 tapi kita masuk intinya 13 sampai 18. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Artinya adalah, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, yaitu penglihatan Muhammad, tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ya, jadi ini memang peristiwa yang betul-betul terjadi. Ya, keimanan harus menerima. Kalau tidak menerimanya, iman kita dipertanyakan. Itulah yang ketika ya Nabi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada orang-orang di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy pun melecehkan, menghina, mencemooh. Bahkan sebagian umat Islam yang belum kuat imannya pun meragukan peristiwa ini. Sehingga ketika orang kafir Quraisy bertemu dengan sahabat Abu Bakar, ya, dia berkata, "Hai Abu Bakar, sahabatmu telah gila, sahabatmu telah berdusta. Memang apa? Ada apa?" Dia berkata, katanya barusan sudah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, ya, dan kemudian bertemu Tuhannya di Sidratul Muntaha. Pendusta besar, ya, gila. Apa jawab Abu Bakar? Lebih dari itu pun yang disampaikan oleh sahabatku Muhammad, aku membenarkannya, aku beriman kepadanya. Subhanallah. Jadi pemirsa, inilah mengapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, ya, Abu Bakar yang membenarkan, yang menyatakan keimanannya dalam bentuk totalitas. Lebih dari itu pun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar akan mempercayainya karena memang Nabi Muhammad bukan seorang pendusta. Nabi Muhammad seorang yang jujur, yang terpercaya, yang tidak pernah berbohong, dan dia hanya menyampaikan apa-apa yang Allah sampaikan kepadanya. Jadi pemirsa yang berbahagia, ya, disinilah kita lihat bagaimana kedahsyatan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, ya, hadis riwayat Ahmad, ya, aku diberi buruk. Aku diberi buruk, yaitu seekor hewan putih yang lebih besar daripada himar dan lebih kecil dari keledai. Aku mengendarainya. Dia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat para nabi menambatkan. Aku masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku keluar. Malaikat Jibril menghampiriku dengan membawa satu wadah berisi khamr dan satu wadah berisi susu. Aku memilih susu. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, engkau telah memilih sesuai dengan fitrah. Setelah itu ia membawaku naik ke langit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi pemirsa yang saya muliakan, ya, ini adalah satu hadis yang memperkuat bahwasannya, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul terjadi. Nah, mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman bisa meyakini fenomena yang sangat dahsyat ini dalam bentuk keimanan, ketakwaan, dan menambah, ya, kekuatan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang disampaikan dari Al-Fakir Muhammad Rabiul Yatim. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanamulaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.